Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang penyimpangan dan kontrol sosial. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Wahyu Diandra. Saya Fitrian. Saya Kritika Aulia Rahmawati. Saya Supendi Adi Nugroho. Saya Joy Samsuri. Saya Berdi Dristia Sekala. Selamat menyaksikan. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah sebuah kegiatan berlaku atau kegiatan yang dilakukan di luar dari norma masyarakat. Penyimpangan sosial juga bisa dilakukan sadar dan tidak sadar. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan apa itu penyimpangan menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua para ahli. Yang pertama itu menurut ahli Marcel B dan Robert M. Nah, dari kesimpulan yang saya ambil dari pengertian penyimpangan sosial itu yaitu bahwa sebuah penyimpangan sosial adalah sebuah kegiatan tindakan yang dilakukan oleh sekumpulan masyarakat atau juga perorangan yang dilakukan sebuah kegiatan atau pola berlaku yang di luar dari norma masyarakat dan pada umumnya. Itu juga bisa dilakukan sadar dan tidak sadar. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh penyimpangan sosial. Yang pertama yaitu ada kekerasan dalam rumah tangga, yang kedua yaitu pelecehan seksual dan pemerkosaan, yang ketiga yaitu pembunuhan, yang keempat yaitu pengedaran narkoba dan perdagangan, yang kelima yaitu pembunuhan. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh tentang penyimpangan sosial atau cara mencegahnya. Yang pertama yaitu kita mendekatkan diri kepada agama, yang kedua kita memilih hal yang positif, yang ketiga yaitu kita memilih teman secara selektif, yang keempat yaitu kita bisa mendisiplinkan diri, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu kita bersiap kontrol kepada diri kita sendiri. Saya akan menjelaskan tentang apa itu kejahatan sosial. Menurut para ahli sosiologi, kejahatan sosial ini digolongkan menjadi berdasarkan pada fenomena yang terjadi di sekitarnya. Salah satu masalah sosial yang sering terjadi pada kehidupan bermasyarakat itu adalah tindakan kriminal dan juga kejahatan itu sendiri seperti pencurian, perampokan, dan juga tawuran. Lalu, ada dua faktor yang mempengaruhi tindakan kejahatan itu terjadi. Yang pertama itu adalah faktor internal, di mana antara lain kondisi kejiwaan seseorang, tingkat pendidikan seseorang, dan juga kedudukan seseorang itu dalam bermasyarakat. Dan faktor kedua adalah faktor eksternal, yaitu yang berhubungan dengan faktor ekonomi seperti perubahan harga, kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, dan juga ada faktor agama. Yang itu adalah kurangnya pemahaman tentang agama. Dan begitu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan, jenis-jenis kejahatan. Ya, nah yang pertama ada kejahatan terhadap kekerasan terhadap orang. Yang kedua, kejahatan harta benda karena kesempatan. Yang ketiga, kejahatan karena kedudukan atau jabatan. Yang keempat, kejahatan politik. Nah, yang pertama, kejahatan kekerasan kepada orang yang bisa ditimbulkan oleh keirian atau kedengkian atau punya unsur masalah lain dari diri orang itu sendiri atau dari perkataan yang dianiaya ini tersebut. Nah, contohnya seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pemerkosaan. Nah, yang kedua, itu tadi ada kejahatan harta benda karena kesepakatan. Pencurian, termasuk pencurian di toko, karena itu termasuk kejahatan karena kesempatan, karena mereka membutuhkan karena dari unsur ekonomi, dan mereka juga malas untuk mencari informasi tentang kerjaan atau bagaimana. Nah, itu terpulang lagi kepada diri mereka sendiri. Nah, yang ketiga, kejahatan karena kedudukan jabatan. Nah, di sini kan teman-teman pada tahu nih, pasti kedudukan kita makin tinggi, pasti banyak kejahatan nih. Pasti ada dong yang katanya gara-gara orang dalam tuh dia bisa masuk. Nah, itu termasuk karena dia tindakan kejahatan tidak secara langsung. Nah, tapi yang kita sering familiar adalah korupsi. Nah, yang keempat, kejahatan politik.
pemberontakan, spionis, sabotase. Itu sih yang sering di kejahatan politik. Nah, selanjutnya kontrol sosial. Manfaat proses sosial dan pembelajaran sosial membangun pengendalian diri, mengurangi kecenderungan. Nah, contohnya langsung di mana hukuman diancam atau diterapkan atas perilaku yang salah. Yang kedua, ada identifikasi dengan mereka yang memengaruhi perlakuan, misalnya karena tindakan nakal mereka tuh kayak ya sudah hanya anak kecil lah. Nah, itu tidak boleh, karena dari kecil itulah mereka belajar tindakan sosial tuh. Yang ketiga, internal, yang mana seorang pemuda menahan diri dari kenakalan melalui hati nurani atau superego. Nah, pasti di masa-masa remaja kita nih, kita harus milih-milih teman, baik buruknya. Nah, apalagi kayak kita sekarang kan udah kuliah nih, pasti tahu dong yang mana baik dan yang mana buruk. Nah, ingat, kita wajib memilih-milih teman dalam dunia perkuliahan atau perantauan. Itu sangat penting agar kita tidak terjerumus ke dalam penyimpangan sosial dan kontrol sosial. BEM. Nah, jadi guys, di sini aku mau menjelasin apa itu pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial itu adalah sistem pengawasan yang dilakukan untuk menjaga masyarakat agar melakukan norma-norma yang sesuai dengan lingkungannya. Nah, contoh pengendalian sosial itu seperti apa sih? Nah, jadi aku bakal kasih tahu ya. Contoh pengendalian sosial itu seperti bimbingan di sekolah, adanya sosialisasi tentang narkoba, terus himbauan bagi pengendara bermotor menggunakan helm. Nah teman-teman, itulah penjelasan kami tentang penyimpangan dan kontrol sosial. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.